Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Tukupong Saleh. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Biaya 1. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Biaya. Baik, kita akan masuk pada bagian submateri. Di sini ada 6 submateri. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua, pengertian akuntansi biaya. Yang ketiga, tujuan dan peran akuntansi biaya. Yang keempat, karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Oke, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pemakai informasi, yang kedua fokus informasi, yang ketiga rentang waktu, yang keempat lingkup informasi, dan yang kelima yaitu sifat informasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pemakai informasi. Pemakai informasi pada bagian akuntansi keuangan yaitu pihak eksternal perusahaan. Pihak pengguna di luar perusahaan atau pihak eksternal, misalnya para pemegang saham atau investor, pemerintah, instansi pemerintah, ditjen pajak, kemudian kreditur ataupun analis keuangan. Yang berikutnya yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen karena hasil sebagai evaluasi. Jadi ini adalah pihak eksternal, pihak pengguna yaitu manajer, eksekutif, supervisor, bagian penjualan, karyawan, dan bagian administrasi. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu fokus informasi. Fokus informasi pada bagian akuntansi keuangan yaitu data masa lalu atau historis. Bagian ini yaitu aktivitas dari masa lalu atau historis. Kemudian manajemen yaitu data, ya, pada bagian manajemen yaitu berorientasi pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada rentang waktu. Rentang waktu pada bagian keuangan kurang fleksibel karena memiliki periode tertentu, misalnya triwulan atau tahunan. Sedangkan manajemen tidak seperti akuntansi keuangan karena itu bisa diambil datanya kapan saja. Ya, kita akan masuk pada bagian rentang waktu. Lingkup informasi. Lingkup informasi pada bagian akuntansi keuangan menyajikan informasi mengenai keseluruhan aktivitas perusahaan, misalnya neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan modal. Kalau bagian akuntansi manajemen yaitu hanya pada bagian tertentu dan informasi yang disajikan bersifat rahasia dan berhubungan dengan internal perusahaan, misalnya laporan biaya, gaji, dan margin. Yang berikutnya ada sifat informasi. Sifat informasi pada bagian akuntansi keuangan mengutamakan ketepatan informasi, membutuhkan ketepatan informasi yang tinggi, objektif, bisa diuji kebenarannya, serta akurat. Dan informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan pada manajemen tidak harus mengikuti kriteria tertentu karena
lebih bersifat untuk konsumsi internal. Nah, pada bagian prinsipnya, informasi yang disajikan pada akuntansi manajemen harus relevan dan mampu membantu manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Baik, berikutnya kita masuk pada pengertian akuntansi biaya atau akuntansi biaya. Pada materi yang saya sediakan, di sini akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, penggolongan, dan pelaporan biaya produksi suatu barang dan jasa. Tujuannya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan seperti menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan menilai efisiensi operasional. Contoh sederhananya akuntansi biaya akan mengumpulkan dan menganalisis semua biaya yang terkait seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama biaya bahan baku langsung. Ini adalah biaya bahan-bahan utama yang secara fisik menjadi bagian dari produk akhir. Contohnya kita ambil pada roti tawar, pembuatan roti tawar atau pada contoh roti tawar. Ya, contohnya di sini yaitu tepung terigu, ragi, gula, garam, dan telur. Itu masuk pada biaya bahan baku langsung. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah kerja yang dibayarkan kepada karyawan atau mereka yang membuat roti tawar tersebut. Contohnya gaji untuk tukang yang membuat roti. Berikutnya biaya overhead pabrik atau BOP. Ini adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam dua bagian tadi, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi contohnya di sini yaitu contoh biaya overhead pabrik atau BOP yaitu sewa tempat usaha, listrik, air, dan lain-lain. Itu masuk pada BOP atau biaya overhead pabrik. Baik, kita akan masuk pada bagian tujuan dan peran utama akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya di sini ada tiga, yaitu yang pertama penentuan harga pokok produk dan laba rugi periodik. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian kegiatan rutin. Yang ketiga pengambilan keputusan tidak rutin, perumusan kebijakan atau strategi, dan perencanaan jangka panjang. Pada bagian yang pertama yaitu tujuan paling dasar dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengumpulkan semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau jasa. Dan yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian kegiatan rutin. Akuntansi biaya membantu manajer membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi dengan biaya yang dianggarkan atau standar. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan strategis. Akuntansi biaya menyediakan data yang diperlukan untuk keputusan penting yang tidak rutin dan berdampak pada jangka panjang seperti keputusan make or buy, penambahan atau penghapusan lini produk, keputusan penetapan harga khusus, dan perluasan pabrik. Baik, di sini kita akan masuk pada bagian peran akuntansi biaya. Peran akuntansi biaya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama peran akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Yang kedua yaitu peran akuntansi biaya dalam perencanaan. Yang ketiga peran akuntansi biaya dalam pengendalian. Yang kelima peran akuntansi biaya dalam penilaian prestasi. Dan yang kelima yaitu akuntansi biaya sebagai bisnis data biaya. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian
Yang pertama dulu yaitu peran akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Akuntansi biaya membantu menghitung HPP atau harga pokok produksi yang akan dilaporkan dalam laporan laba, rugi, dan neraca. Nah, informasi ini sangat penting bagi investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya untuk menilai kinerja keuangan dan nilai persediaan perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peran dalam perencanaan. Akuntansi biaya menyediakan data historis dan estimasi biaya yang akurat. Data ini menjadi dasar bagi manajemen untuk menyusun anggaran, memprediksi biaya di masa depan, dan merencanakan kegiatan operasional perusahaan. Berikutnya yang ketiga, peran dalam pengendalian. Setelah anggaran dibuat, akuntansi biaya berfungsi sebagai alat kontrol. Nah, akuntansi biaya membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan atau biaya standar untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan. Dengan demikian, manajemen dapat segera mengambil tindakan kolektif jika terjadi pemborosan atau inefisiensi. Nah, berikutnya yang keempat yaitu peran akuntansi dalam penilaian prestasi. Nah, akuntansi biaya membantu mengevaluasi kinerja manajer dan departemen. Dengan membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya yang direalisasikan, manajemen dapat menilai seberapa efisien suatu unit kerja dalam mengelola biaya. Pada bagian ini seringkali menjadi dasar untuk sistem penghargaan atau hukuman. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu pada bagian akuntansi biaya sebagai basis data biaya. Nah, bagian ini secara fundamental, akuntansi biaya berfungsi sebagai sistem informasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan merangkum semua data biaya yang relevan Data ini menjadi sumber utama bagi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dalam mendukung semua fungsi lainnya. Mulai dari penetapan harga hingga pengambilan keputusan strategis. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik informasi akuntansi biaya. Pada bagian ini dibagi menjadi 5 lagi, yaitu yang pertama relevan, yang kedua objektif, yang ketiga dapat diuji kebenarannya, dan keempat tepat waktu, kelima akurat. Nah, bagian yang pertama relevan, informasi harus relevan dengan keputusan yang akan dibuat. Artinya di sini data biaya harus bisa mempengaruhi pilihan manajerial dan memberikan gambaran jelas tentang konsekuensi dari setiap opsi yang dipilih. Nah, pada bagian yang kedua yaitu objektif. Informasi harus objektif atau tidak bias. Angka-angka yang disajikan harus berdasarkan fakta dan data nyata, bukan pemikiran sendiri atau yang biasa dibilang opini atau dugaan, sehingga bisa dipercaya semua pihak. Nah, selanjutnya dapat diuji kebenarannya. Nah, pada bagian ini informasi harus bisa diverifikasi oleh pihak lain. Nah, jika ada auditor atau akuntan independen yang menguji, mereka akan mendapatkan hal yang konsisten membuktikan kendala data. Nah, yang keempat, tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar berguna. Data biaya yang datang terlambat itu akan kehilangan nilainya atau tidak berfungsi karena sudah terlambat. Karena keputusan bisnis seringkali harus dibuat secara cepat. Nah, yang kelima, akurat. Informasi yang disediakan harus akurat atau benar. Data yang disajikan harus bebas dari kesalahan material yang bisa menyesatkan sehingga manajemen bisa membuat keputusan yang tepat. Penjelasan
agar penjelasan yang informasi atau penjelasan yang didapat bisa benar-benar akurat. Kita akan masuk pada bagian akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input yaitu pada bagian input yaitu data transaksi. Nah, pada tahap input ini sistem menerima data transaksi yang berkaitan dengan perusahaan, pengeluaran perusahaan. Nah, ini bisa berupa data pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu proses. Proses di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penentuan biaya, pencatatan dan penggolongan biaya. Yang ketiga, analisis biaya, dan yang keempat yaitu pelaporan biaya. Pada bagian proses ini, data yang sudah masuk sudah diolah. Ini mencangkup beberapa bagian penting, yaitu penentuan biaya. Perusahaan menghitung total biaya untuk suatu produk atau kegiatan. Yang berikutnya, pencatatan dan penggolongan biaya. Ini kita masukkan biaya-biaya ke dalam kategori yang sesuai. Misalnya, kita akan masukkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau biaya overhead. Dan kemudian akan dianalisis, akan diperiksa atau akan dianalisis kenapa biaya-biaya tersebut timbul dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, setelah dianalisis akan ada pelaporan biaya. Nah, pada pelaporan biaya ini akan menyusun laporan dan meringkas semua informasi biaya yang sudah diolah tadi. Nah, kemudian masuklah pada bagian yang ketiga, yaitu output. Pada output ini yaitu informasi biaya. Nah, hasil akhir dari sistem output yaitu informasi biaya. Informasi ini sangat penting bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis, seperti menentukan harga jual produk, mengendalikan pengeluaran, atau mengevaluasi kinerja departemen. Baik, sekian presentasi materi saya pada saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.